Izin Pak Ketua, sebelum masuk ke netralitas ASN ini, tadi masih juga berkaitan dengan P3 paruh waktu tadi itu. Karena kita tahu persis bahwasanya kemampuan APBD masing-masing daerah itu sangat-sangat variatif dan ada kecenderungan mereka tidak mau membebankan APBD mereka dengan dana untuk yang sebagian besar kita ketahui bahwa mereka itu kan sebagian besar sudah terbeban ke honorarium segala macam dan penggajian. Itu yang coba kita hindari sehingga kadang-kadang termakan biaya pembangunan mereka. Oleh karena itu barangkali apakah tidak bisa kita bicarakan ini ke pihak Kementerian Keuangan agar ada sedikit keseragaman, tidak semata-mata tergantung kepada kemampuan APBD di daerah. So, kalau itu kita biarkan, tetap juga persoalan honorarium ini tidak akan selesai tuntas walaupun mereka sudah diberi bernama P3K. Tapi kalau kecenderungannya P3K paruh waktu dan mereka ini merupakan bagian terbesar dari honorarium yang kita mau jelmakan dan masih juga mereka itu hanya bertukar nama saja, saya kira tidak ada solusinya. Jadi barangkali mungkin ini kita coba bicarakan untuk satu ketika dalam undang-undang kita kan suatu ketika ini P3K sudah tidak akan ada lagi karena kita kecenderungan ini membawa mereka menjadi pegawai negeri sipil yang punya NIP, yang punya dana pensiun, yang dapat jabatan struktural, seperti itu kecenderungan kita. Walaupun tetap kita bedakan soal pendidikan mereka, soal lama pengabdian mereka dan apa yang mereka kerjakan selama ini. Tetap juga memang paruh waktu itu tetap ada. Tapi jangan karena ketidakmampuan APBD mereka kita letakkan sebagai bagian dari paruh waktu. Jadi perlu kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Saya kira demikian pemikiran saya. Terima kasih. Silakan. Ya, setuju Pak Ketua. Kami berulang kali menyampaikan kepada Ibu Menteri. Karena case-nya terjadi bukan hanya ke orang lain. Waktu saya jadi bupati terjadi case itu. Kita diminta merekrut P3K di akhir jabatan. Karena katanya akan ada anggaran dari pusat, kita rekrut 2.000 orang. 2.000 orang kita rekrut lulus itu. Berapa Bapak gaji? 160 miliar. Tiba-tiba nggak ditransfer dari pusat. Wah, pening kepala kita. Betul, ini terjadi nyata. Nah, untungnya kami di sana ada uang PAD masih ada. Teman-teman kami mereka nggak dikasih formasi, sudah diterima tapi nggak bisa karena duitnya nggak ada. Itu yang terjadi sampai membakar kantor bupati dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, inilah kami kemarin duduk terus dengan tim Kementerian Keuangan. Ini gimana teknisnya ini supaya dibantu. Karena kalau tidak nanti daerah tidak akan mengusulkan formasi. Karena terbukti di banyak daerah sudah mengusulkan formasi, duitnya nggak ditransfer. Kalau nggak digaji, akhirnya apa? Melampaui dari 30%. Kami setuju Pak, misalnya nanti kami diundang tim Kementerian Keuangan ke kantor ini bersama-sama untuk beresin ini. Kira-kira berapa persen yang dialokasikan untuk pegawai dan seterusnya. Sehingga ini kan ada undang-undang tentang belanja pegawai di daerah, nggak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% nggak dapat DI di daerah ini. Ini yang teriak semua kabupaten kota sekarang. Karena struktur belanja pegawainya udah di atas 45%, maka dia nggak dapat dana insentif dan dia tidak dapat reward. Nah, inilah maju mundurnya izin khusus soal ini karena kita bersepakat untuk menuntaskan dengan Kemendagri, kemudian dengan kami sama Kementerian Keuangan. Kira-kira gitu.